Saudara-saudari, selamat pagi. Pagi ini kita di Merseyside karena hari ini adalah hari raya peniupan serunai dari jam 6 sampai nanti matahari terbenam, yaitu hari peniupan serunai. Nanti kita akan mengadakan peniupan serunai juga, dan hari ini kita renungan pagi sampai pasal 9. 1 Raja-Raja pasal 9. Pasal yang terdahulu saya menerima tahun 2021 atau tahun Yahudi 5782. Kasih karunia Tuhan. Saya sangat merasakan sekali akan penyertaan Tuhan. Pada saat bait suci didirikan, dipenuhi dengan awan kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan Tuhan ada di bait suci. Dan awan ini, penyertaan Tuhan apakah akan terus pada saat kita melihat sejarah dari Israel, kita melihat tidak demikian. Akhirnya juga Israel mereka juga diruntuhkan dan di pembuangan. Jadi kita melihat 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja juga bersama dengan 1 Samuel dan 2 Samuel, yaitu adalah kitab sesudah dari masa pembuangan, dan di dalam pembuangan mereka merenungkan mengapa mereka bisa diruntuhkan dan kerajaan diruntuhkan. Di 2 Samuel sampai dengan 1 Samuel dan 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, kita melihat kejayaan dari Salomo. Bait suci telah selesai didirikan. Tuhan juga menyertai. Tuhan juga menampakkan diri kepada Salomo. Tetapi mengapa akhirnya mereka dijajah dan dibawa ke pembuangan? Menyadari akan sejarah ini, kita melihat bagaimana sifat dari Tuhan. Mengapa kemuliaan Tuhan tidak bisa terus sampai selamanya? Awan dan kemuliaan Tuhan ada di bait suci, tetapi mengapa pada akhirnya tidak ada lagi? Israel setelah mereka di pembuangan, mereka menyadari, dan sampai pada kita tahun 2021, hari ini hari raya peniupan serunai, Tuhan memberikan kitab ini untuk menjadi renungan bagi kita. Apakah terang Tuhan itu tidak bisa terus untuk selamanya? Apakah kemuliaan Tuhan itu tidak bisa untuk selamanya? Ini susah untuk diterangkan. Di sejarah kita melihat orang Israel tidak sanggup. Tetapi kalau Tuhan ingin melakukan, Dia sanggup mengerjakannya. Dan akhirnya di kemuliaan Tuhan di kitab
Yehezkiel melihat bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan Yerusalem. Dan di kitab Yehezkiel kita melihat bagaimana Tuhan membawa Yehezkiel di bait Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dan meninggalkan bait suci, bahkan di tempatnya gerbang bait suci, dan agar melihat bagaimana kemuliaan Tuhan tidak ingin untuk meninggalkan bait suci, dan akhirnya kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Dari situ terlihat dari tembok-tembok gerbang, akhirnya kemuliaan Tuhan pergi di Bukit Zaitun. Di zaman Salomo, bait suci dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, ada awan kemuliaan Tuhan. Tetapi mengapa pada akhirnya kemuliaan ini di zamannya sampai di Yehezkiel, kitab Hezkiel, mereka di pembuangan, kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci ini? Apa masalahnya sehingga demikian? Bagi kita sangat mencari akan keberadaan Tuhan. Kita menerima bahwa sekarang adalah bumi dan langit yang baru. Di bulan Agustus kemarin kita menerima melihat di Tuhan yang bangkit menunjukkan diri pada murid-muridnya bersama memecahkan roti. Itu dari permulaan Tuhan telah mati dan dia telah bangkit pada hari Jumat. Dia disalibkan. Lewat 2 malam sesudah itu, malam Jumat, malam Sabtu, dan di hari ketiga dia dibangkitkan. Itu yang menjadikan Sabat hari yang pertama, yaitu awal permulaan yang baru. Ya, bahkan awal yang baru mengadakan connect dengan Tuhan. Di hari Sabat Tuhan mengadakan hubungan dengan kita. Dan demikian Tuhan Yesus waktu dia bangkit, dia minggu pertama dia bersama dengan muridnya, dia telah bangkit. Tuhan memberikan agar kita punya langit dan baru, langit dan bumi yang baru, yaitu Tuhan memberikan akan penyertaannya. Di awal yang baru Tuhan menyertai. Di dalam kebangkitannya Tuhan menyertai kita. Kita melihat Israel. Tuhan menyertai Salomo. Kemuliaan meliputi bait sucinya. Apakah bisa terus dinasti ini bisa terus ada kemuliaan Tuhan menyertai mereka seterusnya? Bagi Salomo kita tahu, karena sejarah ini telah berlalu. Israel telah runtuh dan dibuang. Bahkan di pembuangan, bahkan runtuh sudah 2000 tahun. Bagi Salomo kemuliaan ini tidak bisa diteruskan, tapi bagi kita hari ini dari sejarah ini kita harus mendapatkan pelajaran agar penyertaan Tuhan masih ada di antara kita. Dalam 20 tahun gini sangat bersyukur sekali pada Tuhan. Tuhan sangat menyertai. Walau keadaan apapun Tuhan menyertai kita. Bagaimana cara kita agar
penyertaan Tuhan itu untuk terus ada. Baik saya, Simo, dan staf gereja dan saudara-saudari semua sering-sering mengalami Tuhan. Tahun ini pada saat Hari Raya Peniupan Serunai, pas kita juga membaca kitab pada ada hubungannya dengan peniupan serunai ini. Rupanya Tuhan ingin memperingatkan kita agar agar kemuliaan Tuhan akan terus ada bersama kita. Dan lewat kitab 1 Raja-Raja ini menjadikan peringatan bagi kita. 1 Raja-Raja pasal 9 saya beri tema harus dengan sangat mengikuti Tuhan. Jangan sampai kehilangan kemuliaan penyertaan Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Jangan sampai kehilangan kemuliaan penyertaan Tuhan. Dalam 20 tahun ini kemuliaan Tuhan terus ada di antara kita, membawa kita melewati pada SARS dan juga sekarang memimpin kita melewati COVID-19 ini. Saya masih mengingat akan akhir tahun 2019. Kami masih di kapal pesiar mengundi 3 kaos kaki dan pas sekali di ibadah menerang mereka bertiga yang mendapat undian itu berkhotbah. Mengapa semua itu bisa kebersamaan? Karena di tahun 2019 para penilik gereja naik bersama ke pesiar, sangat sukacita. Pada saat kami mendarat, sekali melihat seperti dari kesusahan dilewatkan. Rupanya ada COVID-19 di pesiar dan masih ada dari beberapa negara dari luar negeri orang-orang bersama-sama di pesiar itu. Di situ ada yang terinfeksi COVID. Sangat bersyukur kali Tuhan sangat melindungi kami sampai hari ini. Hong Kong menghadapi kesulitan yang sangat besar. Bermacam-macam demonstrasi politik dan sekarang menghadapi bermacam-macam perubahan kepemerintahan. Banyak sekali suara-suara rakyat terhadap pemerintah. Di masyarakat sangat tegang. Dan juga masih banyak orang yang imigrasi. Dan bersyukur sekali kami masih dalam penyertaan Tuhan dan masih melekat pada penyertaan Tuhan. Jangan tertarik oleh dunia ini dan tidak menggunakan gaya duniawi ini. Kalau menggunakan daya dunia ini, maka semuanya akan kehilangan semua. Tetapi di sini kemuliaan Tuhan tetap menyertai. Di hari Jumat pada waktu peniupan serunai ada kemuliaan Tuhan. Di situ ada awan. Di pasal ke-8 kitab 1 Raja-Raja pasal 8 di ayat ke-10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga iman-iman tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan.
minggu kemarin tabut telah dibawa ke rumah Tuhan, melihat tabut Tuhan dalam rohani kita ada di rumah Tuhan dan juga ada di hatimu. Bait suci Tuhan penuh dengan awan dan kemuliaan Tuhan. Dan Jumat kemarin melihat fenomena di sebelah barat, ada seperti kayu penyangga tim nampak, kemudian di sebelah timur seperti ada cahaya yang seperti tiang 2 hari berturut-turut. Makanya dalam 2 hari ini kami cepat-cepat di pantai, di situ meniupkan serunai, meniupkan trompet. Tuhan di situ menyuruh kami untuk meniupkan trompet, sangat sukacita sekali. Tetapi bagaimana kita agar kemuliaan Tuhan untuk tetap menuntun kita? Seperti dikatakan pepatah, ada pernyataan Tuhan, kita akan selamat dan sangat diberkati. Seperti yang dikejar-kejar oleh orang-orang duniawi ini. Tetapi yang kita cari itu bukan segala kekayaan, tetapi penyertaan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan, kita akan dipuaskan. Saudara semua, kita tetap untuk mengikuti Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Bisa, kita bisa. Tetapi kita harus ada perubahan. Hidup kita, kelemahan kita harus kita ada perubahan, kita ubah. Mari kita masuk di kitab hari ini, kita di 1 Raja-Raja pasal 9, di situ ayat 1 sampai dengan 9. Di situ Tuhan kedua kalinya untuk menampakkan diri, untuk memperingati Salomo untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Penampakan kedua Tuhan ini sebagai peringatan bagi Salomo. Pada saat Salomo menampakkan kepada Salomo untuk kedua kalinya, di pasal yang pertama, waktu Tuhan pertama kali menampakkan diri kepada Salomo di pasal ketiga. Dia di Gibeon memberikan persembahan bagi Tuhan di Gibeon di pasal ketiga ayat kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam, dan mintalah apa yang hendak kau berikan kepadanya. Salomo meminta hikmat, kemudian Tuhan memberikan hikmat, pengetahuan, kekayaan, kemuliaan, dan juga memperingatkan kepada dia seperti yang dikatakan di ayat ke-14, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umur. Itu adalah berkat. Pada saat ia mendirikan bait suci di ayat ke-6 ayat 11 kita bisa melihat, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo, demikianlah mengetahui rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak
hendak meninggalkan umatku Israel. Tuhan dulunya telah menampakkan diri dan memberkatinya, dan setelah mendirikan bait suci telah berlewat beberapa tahun. Setelah menyelesaikan rumah bait suci ini, Tuhan berfirman lagi, yaitu untuk mengikuti segala ketetapan dan perintah peraturanku. Tuhan melihat kelakuan dari Salomo, Tuhan mulai memperingatkan Salomo. Kamu sekarang mendirikan bait suci, yaitu kamu harus tetap untuk berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepada. Aku akan diam di situ. Aku akan diam di bait suci. Sampai di pasal 9 ini, kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepadanya. Demikian, ketika Salomo mendirikan segala rumah dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya. Berapa lama dipakai kali? Berapa tahun menggunakannya? Dimulai dengan ayat 10. Setelah lewat 20 tahun selesai Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan istana raja. Seharusnya di ayat pertama itu lebih dari 20 tahun. Mendirikan rumah Tuhan dan istana dan membuat segala yang diinginkannya selesai didirikannya. Tetapi di ayat 10 hanya melihat di situ saja. Setelah lewat 20 tahun selesai Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan istana raja. Kita dilihat di ayat 15. Beginilah hal orang-orang Rodi yang telah dikerahkan oleh Raja Salomo. Mereka dikerahkan untuk mendirikan rumah Tuhan, istana raja, dan Milo, tembok Yerusalem, dan juga memperkuat Hazor, Magido, dan Geser. Terus sampai di pasal 19. Dan di segala kota perbekalan kepunyaan Salomo, di kota-kota tempat kereta, di kota-kota tempat orang berkuda, dan di mana saja Salomo menginginkan mendirikan sesuatu di Yerusalem, atau di Gunung Lebanon, atau di segenap negeri kekuasaannya. Dari ayat 15 kalau dari bait suci Tuhan 15 sampai dihitung sampai dengan ayat 19, di situ ada 13 tempat yang gedung yang didirikan. Bukan hanya untuk istana raja dan rumah Tuhan itu 20 tahun. Sesudah itu dia terus mendirikan tempat-tempat gedung. Di situ setelah lewat 20 tahun itu waktu yang sangat lama. Setelah selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, dan segala yang diinginkan Salomo selesai didirikan. Kedua kalinya Tuhan menampakkan diri kepada Salomo, seperti di Gibeon sama waktu pertama kali dia menampakkan diri di mimpinya. Dalam mimpi Tuhan berfirman kepada Salomo. Pertama kali datang dia memberikan persembahan di Gibeon, sudah
bertahun-tahun dan juga telah menyelesaikan segala proyeknya, istana, rumah, dan segala sesuatunya. Dan di sini yang kedua kali menampakkan diri ini Tuhan kepada Salomo itu sangat penting. Yang dicatat di sini di pasal 9 ini ada dua. Pertama di situ ada tempatnya, kedua ada makna yang difirmankan Tuhan kepadanya. Firman ini datang kepadanya setelah dia selesai menyelesaikan segala rumah Tuhan dan istana dan segala sesuatu yang diinginkan. Yaitu setelah Tuhan melihat akan kelakuan dari Salomo, Tuhan berfirman. Di sini saya agar kalian tahu bahwa Tuhan penuh dengan kasih karunia. Nanti akan melihat, kita lihat apa yang difirmankan Tuhan. Tuhan berfirman, telah aku dengar permohonannya, aku sampai kepadamu, dan aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk namaku ditinggal di situ sampai selamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mataku dan hatiku ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang kujanjikan seperti Daud, dan kepada dengan berkata keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Kalau kamu mengikuti yang kuperintahkan dan segala sesuatu ketetapan dan perintahku, apa yang kujanjikan kepada ayahmu akan aku genapi. Keturunanmu akan tetap takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari atas tanah yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku ini akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran bagi segala bangsa. Dan juga di situ rumah ini akan menjadi rentuhan, dan pada saat setiap lewat akan tertekun dan bersiut dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat demikian kepada negeri ini dan kepada rumahnya ini? Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah mereka yang membawa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepada dan beribadah kepadanya, itulah sebabnya Tuhan mendatangkan segala malapetaka di atas mereka. Setelah selesai mendirikan rumah suci dan bait suci dan segala sesuatu yang diinginnya, Tuhan menampakkan diri, memperingati dia. Kamu harus berbuat segala yang kuperintahkan dan mengikuti segala ketetapanku seperti ayahmu. Tapi kalau kamu dan anak-anakmu berbalik daripadaku, maka aku akan pergi dari rumah bait suci ini. Rumah suci ini aku tinggal di sini, tetapi aku juga akan bisa pergi.
dan aku akan meninggalkan dan aku akan membuang kalian karena kamu terlebih dahulu telah membuang aku, berbalik daripadaku. Jadi Salomo, kamu harus seperti ayahmu, dengan setia tulus hati mengikuti itu. Jangan menyembah Allah lain. Salomo, dengarlah, sebelum mendengar ini, setelah selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana Tuhan menampakkan diri. Pada saat dia setelah dia baru mulai menjadi raja, Tuhan juga menampakkan dirinya, yaitu harus dengan tulus hati untuk mengikuti Tuhan. Dengan tulus hati dan benar dan berbuat sesuai dengan segala diperintahkan kepadamu. Sebagai raja, apa yang kamu minta? Di ayat ke-6, kamu harus mengikuti aku. Dan lewat sudah begitu lama di pasal ke-9, Tuhan menampakkan diri untuk memperingatinya, yaitu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan yang Tuhan perintahkan, dan jangan menyembah Allah lain, berbalik kepada Allah lain. Kalau tidak demikian, maka aku akan kubuang dari hadapanku, baik orang Israel maupun raja sendiri. Kita melihat apa yang diperbuat oleh Salomo. Firman Tuhan telah memperingati dia setelah dia mendirikan rumah dan bait suci, dan juga segala yang dia inginkan. Apa yang Salomo perbuat? Tuhan bilang, aku memberikan hikmat kepadamu. Adakah Salomo menggunakan hikmatnya untuk percaya pada Tuhan? Di situ melihat Salomo sesungguhnya tidak berhikmat dalam mengikuti Tuhan, sehingga pada akhirnya Tuhan memperingati dia. Adakah dia dengar? Sehingga akhirnya Israel pun runtuh. Setelah dia, Israel pun pecah. Mengapa bisa pecah? Mungkin kita bisa berkata itu karena masalah Rehabeam. Sesungguhnya Rehabeam itu kelemahan 2 kali lipat, menunjukkan kelemahan dari Salomo 2 kali lipat. Mengapa Rehabeam bisa meruntuhkan dinasti Salomo, sehingga dinasti Salomo bisa dipecahkan? Pertanyaan ini nanti bisa dilihat, tetapi sekarang agar kalian melihat terlebih dahulu, sesungguhnya Rehabeam pada saat Salomo mendirikan banyak sekali gedung-gedung, dia orang yang terkenal, orang yang dipakai. Di sini seperti di sini seperti Raja Hiram yang juga membawa petaka juga bagi Salomo, itu karena Salomo yang membuka
celah ini sendiri. Di seterusnya kita melihat, saya memberikan tema Salomo tidak lurus hati dan tidak berhikmat. Di kitab ini kita memberitahukan kepada kita punya anugerah dari Tuhan. Seperti 611 pun seperti Salomo dipilih oleh Tuhan. Dimulai dari ayat 10 kita melihat Salomo tidak berhikmat. Di situ setidaknya kamu bisa melihat Raja Rehabeam sifatnya. Bagaimana dengan sifatnya Rehabeam sama dengan Salomo? Mengapa Salomo begitu bodoh? Karena itu datang dari ayahnya. Jadi kita jangan marah kepada anak kita. Sebelum kamu mau marah pada anakmu, terlebih dahulu kamu mengaku dosa, karena kesalahan itu adalah kesalahanmu juga, sehingga sampai padamu. Jadi ayah mengaku salah, baru menjelaskan akan kesalahan ayahnya, anaknya. Kita bersama untuk mengaku kesalahan atau dosa kita. Setelah melewat 20 tahun selesailah Salomo mendirikan kedua rumah itu, yaitu rumah Tuhan dan Raja Istana. Perkataan ini dikatain lagi, diberitahu kita juga sudah membacanya berulang kali. Yaitu sesungguhnya ini adalah peringatan yang setelah mereka di pembuangan, yaitu Salomo itu tidak benar, ini tidak tepat. Ini adalah menjadikan renungan bagi mereka terus. Ini adalah kelemahan dari Salomo. Dia mengasihi dirinya sendiri lebih banyak daripada mengasihi Tuhan. Dia mengikuti dunia lebih banyak daripada mengikuti Tuhan. Dalam koma, seperti di ayat ke-11, oleh karena Hiram Raja Tirus telah membantu Salomo dengan kayu aras, kayu sanobar, dan emas sebagai yang dikehendaki, maka waktu itu Raja Salomo memberi kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Ini adalah celah bagi Salomo. Hiram membantu Salomo apa yang sebanyak yang dikehendaki oleh Salomo. Ini bukan hanya mendirikan bait suci. Begitu mendirikan banyak tempat-tempat. Dia menyediakan kayu aras, sanobar, dan emas. Begitu banyak. Salomo memberikannya kepada Hiram 20 kota di negeri Galilea. Hiram datang melihat kota-kota itu yang diberikan Salomo itu, dia sangat punya harapan. Tetapi setelah dia melihat kota-kota itu, di situ dia tidak gembira. Seperti dikatakan ayat ke-13, macam apa kota-kota yang telah kau berikan kepadaku ini? Seperti kita dengan kata kasar, hai saudaraku, hai kakak. Macam apa kota yang telah kau berikan kepadaku ini? Kota begini pun engkau berikan kepadaku? Seperti engkau berikan kepadaku itu seperti yaitu seperti rosokan
Aku memberikan kamu begitu banyak, kamu memberikan ini seperti ini. 原來真係好 mean 喎。我们看到所罗门对这个供应他一切需要的希兰真的是很命很刻薄。 Maka di sini kita melihat Salomo memberikan kepada Hiram di situ sangat 對我嚟講咧， eh, 對我哋今日嚟睇， 对我们今天来看， 對被擄嘅以色列人， menyesahkan, 冇錯，希蘭幫助你 sangat merendahkan 咁多嘢， dari seperti semacam meremehkan Hiram. 係耶和華嘅俾以色列人嘅產業嚟噶嘛，地是耶和华给以色列人的产業，唔可以分俾外人噶嘛。 Sesungguhnya di situ pemberian dari Salomo itu adalah negeri itu milik dari orang Israel, tidak boleh diberikan kepada orang asing. 在分地之後，挪移邊 點 界。 解 Baik, 你呢個地方嘅地，以色列嘅地俾外邦人呢？ 為什麼要把 tapi mengapa tanah dari negeri Galilea ini harus diberikan kepada orang 建立在 asing? Di mana 建立着 perintah dari Tuhan? 地方係不毛之地，就算係曠野，你 Walaupun tempat ini tidak ada orang yang tempat yang tidak orang menepati atau di padang gurun, ini tidak boleh diberikan kepada orang asing sebab ini adalah tanah perjanjian dari Tuhan. 地咧就送俾別人咧。 你為什麼 Mengapa 然後把這個 tempat ini diberikan kepada kepada orang? Lagi pula diberi kepada orang itu pun tidak menginginkan. Dia juga tidak menyukainya. 唔守誡命嘅， 所羅門 Jadi Salomo orang yang tidak menepati 愚蠢的人。 perintah, 第15 orang yang 節咧就講到佢見到 bodoh. 樣嘅 project 啦。 15節開始就講 Ayat 15 dan seterusnya kita melihat ada 13 macam proyek atau yang dibuat oleh Salomo. 耶和華 建造耶和華的殿和自己嘅宮， 耶和華的 Di situ selain mendirikan rumah Tuhan dan istana raja, yang ketiga Milo, 希羅嘅 project。 米羅的 proyek Milo, yaitu satu proyek yang sangat besar sekali. 就係監督呢個工程。耶 耶 羅 羅波安就是 Yerobeam yaitu yang mengawasi proyek ini. 佢最後佢起嚟反所羅門。 Akhirnya dia yang memberontak kepada dinasti Salomo. 12 suku dibawa pergi. 仲有好多嘅 project 喺度。 Masih banyak sekali proyek-proyek yang lainnya. 神要所羅門做嘅咧，唔係嘅。 Apakah proyek-proyek ini yang Tuhan inginkan untuk Salomo kerjakan? Ini tentunya bukan. Lagi pula masih ada lagi dengan menggunakan orang-orang apa? 所剩下不屬以色列人的 Menggunakan untuk mendirikan proyek ini. 就是以色列人不能滅的所羅門，挑取他們的後裔作服苦的奴僕，直到今日。第20節， Di ayat 20, semua orang yang masih tinggal dari orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, yang tidak termasuk orang Israel, ya ini mereka yang tinggal di negeri itu dari keturunan bangsa-bangsa itu yang tidak dapat ditumpas oleh Israel, maka merekalah yang disekerahkan Salomo untuk budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. 神話要消滅嘅， Sesungguhnya Tuhan, mereka keturunan yang harus dibinasakan. 所羅門有一切嘅權力啊！ Salomo punya kekuasaan untuk ditumpas, tetapi orang ini tidak dihabiskan. Mengapa mereka tidak ditumpas? 應該好多同以色列人結咗婚， Karena ada kemungkinan orang-orang ini banyak yang menikah dengan orang Israel. 就唔殺佢哋。 Maka Salomo tidak menumpas mereka karena melihat ada ikatan kekeluargaan. Mereka telah menjadi suami istri. 就很有聰明智慧呢？ Kalau demikian, bagaimana raja ini berhikmat? Dari segi orang duniawi memang ia berhikmat, tetapi dari segi Tuhan tidak demikian. 我哋睇到最後尼希米 Kita melihat akhirnya di Nehemia, 第三波嘅復興當中， di gelombang ketiga kebangkitan dari Israel, 三波的復興中，他就要以 menyuruh orang Israel yang mengambil istri orang asing itu, mereka harus menceraikannya. 外邦女子， 他
Dia sangat marah. Mengapa orang Israel mengambil istri orang asing? Tetapi Salomo melihat ini, dia tidak melakukan apapun untuk mengikuti Tuhan. Dan akhirnya dia pun ikut mengikuti menyembah Allah-Allah mereka dan berbalik dari Tuhan dan menyembah pada Allah lain berhala. Kita melihat di ayat 4 dan 16. Di ayat 24, segera sesudah anak Fir'aun pindah dari kota Daud ke rumah yang telah didirikan Salomo baginya, Salomo pun mendirikan Milo. Di sini ada ditambahkan lagi, sesungguhnya ini sebelumnya sudah boleh dituliskan di sebelumnya, tetapi mengapa penulis dari satu raja-raja ini sampai di ayat 24 baru mencatat masalah ini, yaitu untuk memberikan tahu kepada kita, yaitu mengapa Salomo tidak membunuh orang-orang asing. Karena mereka menikah dengan orang asing, demikian juga Salomo mengambil istri dari orang asing dan juga mendirikan istana baginya. Demi perempuan asing, Salomo juga demikian. Akhirnya satu kerajaan mereka menyembah Allah berhala. 3 kali setahun Salomo mempersembahkan korban bakaran dan korban-korban keselamatan di atas mezbah yang didirikan bagi Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia juga dengan bersamaan istrinya, ratunya, dan juga orang-orang lain menyembah berhala. Kita melihat Salomo kedua kali menampakkan diri kepada Tuhan, menampakkan diri kepada Salomo. Sesungguhnya Salomo telah melakukan begini banyak perkara. Dan sampai akhirnya dia menggunakan hikmatnya untuk di dunia ini untuk memperoleh kekayaan. Dia menyediakan kehadirat Tuhan berapa lama? Yaitu 3 kali setahun. Tetapi hari-harinya yang lainnya itu untuk dirinya sendiri. Orang Israel sadar Raja Salomo akhirnya meninggalkan celaka. Akhirnya kemuliaan Tuhan mengundurkan diri dan hilang. Mereka setelah kemuliaan Tuhan meninggalkan mereka mulai dalam merana. Dari sejarah kita bisa melihat. Bagi kita, saudara semua, kita gereja kita ber-20 tahun memberitahukan kepada kita tidak mendirikan Milo. Karena 20 tahun mendirikan rumah Tuhan dan istana raja. Saudara semua, 20 tahun, kalau kamu ikut dalam mendirikan bait Tuhan ini, kalau hatimu masih terus untuk mendirikan tempatmu sendiri, hari ini Tuhan memperingatimu. Saudara anakku, hati-hatilah, walaupun kamu mendirikan kantormu, yaitu kamu juga lagi mendirikan duniamu, mendirikan kerajaanmu di dunia. Berapa banyak yang engkau mencekam akan duniawi ini. Engkau menekan akan menindas
Hiram 它烂为止。 sampai pada 好衰啦！ rus 做的很 pecah semua, 到今日 yaitu kamu melakukan yang sangat jahat. 同你講， Hari ini Tuhan memperingatimu 道理， 要緊緊跟隨我， 要 dengan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. 唔好失去我同在嘅榮光。 Jangan kehilangan akan terang kemuliaan 给恩典。 Tuhan. Tuhan masih terus untuk memberikan kasih karunia-Nya. Di sini kita meniupkan serunai dan di sini kita bertobat. 敬畏 Pengaguman 10 hari. Kemudian akan datang hari penebusan dosa. 然后 Kemudian di hari raya Tabernakel. 再贖罪，唔係贖罪，吹角住棚。 Maka 现在我们明白 kita mengerti mengapa sekarang 罪 serunai penebus 率追加， peniupan serunai penebus dosa dan tabernakel bukan tabernakel, terbalik kayak gitu. 我哋要讓神嘅榮耀喺度。 我们要让神的荣耀在这里，我们要 Kita harus di sini, kita harus mengadakan 走我们的路， akan kemuliaan Tuhan agar jangan kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita harus berjalan pada jalan Tuhan. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Saudara semua, mari kita bangkit bersama untuk memuji Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapan dengan mengandalkan akan darah anak dengan mengandalkan darah anak domba untuk datang di hadapan-Mu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. 献上全心
sembah, kita sembah Allah yang Maha Kuasa, Allah kita. Tuhan, kami menyembah-Mu. Tuhan, kami menyembah-Mu. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang satu-satunya, Allah yang kami sembah. Tuhan, setiap tahun kami menunggu dan menunggu lagi. Menunggu akan serunai-Mu yang berkumandang. Tuhan, menunggu akan Engkau menampakkan diri, menunggu akan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami datang di bait suci-Mu. Kami tetap menunggu Engkau, menunggu akan kedatangan-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu. Di sini kita mengundang tim untuk meniupkan trompet. Tuhan, kami menunggu akan serunan-Mu, menunggu Engkau. Tuhan, hari ini, kitab ini, hidupnya Salomo, juga yang menjadi latar belakang kami agar kami kembali bertobat. Dengan hikmat kami untuk kembali bertobat. Tuhan, kami memberikan kepada orang yang tidak kami barang-barang yang tidak kami suka, yang tidak berharga. Tuhan, kami sangat bersalah kepadamu, kami berdosa padamu, seperti di situ bersalah pada orang dan juga bersalah pada Tuhan. Salomo menggunakan waktunya hanya sedikit untuk mengadakan kehadirat Tuhan, menggunakan waktunya untuk kepentingannya sendiri. Tuhan, demikian juga Tuhan, kami di hadapan-Mu, datang di hadapan-Mu. Kami lebih banyak menggunakan waktu kami untuk kami sendiri daripada mengadakan kehadirat dan mengundang kehadirat-Mu. Tuhan, saudara semua, kita mengoreksi diri kita sendiri. Kamu boleh sujud, kamu boleh di situ untuk mengoreksi diri sendiri, mohon pengampunan dari Tuhan. Apakah kita juga seperti Salomo, setahun 3 kali memberikan persembahan bagi Tuhan, tetapi waktu-waktu yang lain mendirikan mengadakan bermacam-macam kegiatan untuk dirinya sendiri. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita.
Roh Kudus, terangilah kami. Syabagadishi. Syabababababababadade. Saudara-saudari, panjatkanlah doamu. Beritahu kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Tuhan, pada saat kami datang di renungan pagi, kami merasa kami mendengar begitu banyak. Bahkan kami mengikuti Pastor Joshua dan Simo, kami mengira kami bisa memahami begitu banyak. Sesungguhnya kami salah, Tuhan. Mengira kami memahami, tetapi apa yang kami terima itu kami tidak mengerti. Tuhan, ampunilah kami. Dan kami mengambil keputusan pun sering sekali bersalah pada orang lain, kepada pimpinan kami, kepada orang rumah kami. Kami mengira kami berkhidmat untuk mendengar-Mu, tetapi Tuhan, sesungguhnya kami tidak mendengar, kami tidak memahami. Tuhan, ampunilah sekali akan telinga kami, akan hati kami, semuanya ini. Tuhan, ampunilah kami. Ada kalanya kami juga kepada suami kami, merasa suami kami itu lamban, merasa sendiri cepat dan lebih pintar daripadanya. Tuhan, ampunilah kami dosaku, merasa benar sendiri. Tuhan, ampunilah kami sebagai orang tua, merasa bijak sendiri. Di dunia ini, baik kami mengajar anak-anak kami mengira kami mengajar anak kami mengira memberi apa yang terbaik bagi anak-anak kami, tetapi sesungguhnya kami tidak punya contoh bagi mereka. Apa yang kami dapatkan dari gereja, kami tidak bisa untuk mempraktekkan di rumah kami. Kami penuh dengan akan keinginan kami sendiri. Bahkan di dalam hati kami, hidup kami menimbulkan, meneruskan kepada generasi kami berikutnya, sehingga kami dengan generasi kami, anak-anak kami pun terputus, sehingga kami pun terpecah. Tuhan, ampunilah kami. Kami tidak membawa akan kebenaran-Mu. Kami teruskan kepada anak-anak kami. Tuhan, ampunilah kami, Tuhan. Bapa, tetapi Engkau tetap memberikan anugerah-Mu kepada kami. Tuhan, berilah agar kami bisa terus untuk melihat akan kesalahan kami dan kami untuk kembali bertobat. Tuhan, di sini juga wakil sebagai yang datang dalam dengan pagi, kami mengatakan kami akan merindukan akan firman-Mu. Tetapi Tuhan, ampunilah kami. Kami merasa benar sendiri, Tuhan. Seperti kami mendapatkan banyak sekali, tetapi Tuhan,
kami bisa mendapatkan akan ketepatan waktu kami untuk hadir banyak menerima segala sesuatu dari orang lain, tetapi Tuhan kami tidak bisa mengundang akan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami tidak merindukan akan Engkau Tuhan. Tuhan ampunilah kami tidak merindukan Engkau Tuhan. Tuhan kami Kristen, tetapi kami hidup seperti orang dunia sama. Kami tidak merindukan akan kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah kami. Tuhan, Engkau berfirman kepada Salomo di ayat ke-8, pada kemuliaan datang memenuhi rumah-Mu Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan, di saat itu begitu besar akan kuasa-Mu Tuhan, penuh dengan kemuliaan, dengan terang. Tetapi yang kami terima sangatlah sedikit ya Tuhan. Karena dalam hidup kami meremehkan akan kemuliaan-Mu Tuhan. Karena ini kami sudah menjadi seperti kebiasaan bagi kami. Kebiasaan melakukan untuk dunia ini. Kebiasaan seperti kami orang yang berhikmat, orang yang bijak. Sehingga kami selalu merasakan seperti Engkau selalu menyertai kami. Ini seperti suatu kebiasaan bagi kami Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Yesus, ampunilah kami ya Tuhan. Di hari ini di sini kami sebagai wakil dari saudara-saudari kami semua. Ampunilah kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau, rindu akan kemuliaan-Mu untuk memenuhi bait suci-Mu ini. Kami Tuhan, saudara semua, mari kita bermohon pada Tuhan, rindukan akan kehadirat Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kiranya kemuliaan terang Tuhan memenuhi bait sucinya lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami rindu akan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami mau kembali bertobat kepadamu, kembali kepadamu Tuhan. Siapakah diri hati yang sebagai penyembah. Tuhan, hatiku, mataku tertuju padamu ya Tuhan. Tuhan, aku berseru padamu ya Tuhan. Tuhan, mohon akan kemuliaan-Mu ada pada kami. Siapa kepada Tuhan, kami kembali bertobat, kembali kepadamu Tuhan. Hati kami seluruhnya. Tuhan, ampunilah kami. Mohon Engkau ampuni. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, aku mohon kepadamu Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, hati dan pikiran kami berdosa padamu ya Tuhan.
Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, mohon Engkau menerangi kami. Terangi hati kami. Terangi pikiran kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, kami kembali bertobat menjadi orang yang berdoa, memuji-Mu, memuja-Mu, berpegang pada ketetapan-Mu, mengikuti segala ketetapan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan Allah kami. Bait suci adalah bagi-Mu, agar Engkau bisa tinggal di dalamnya. Kami menyembah demi-Mu, karena nama-Mu layak untuk ditinggikan, dihormati. Kami berdoa untuk-Mu, agar kami punya hubungan lebih erat lagi dengan-Mu. Tuhan, Engkau-lah seluruhnya yang menjadikan kepuasan bagi kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajari hati kami. Selamatkanlah hati pikiran kami, selamatkanlah kehidupan kami. Ketakutan, penipuan, menindas orang, dalam nama Tuhan Yesus kami tolak semuanya ini. Kami tolak semuanya ini. Memilih yang gampang, yang jalan yang mudah, kami tolak semuanya ini. Tuhan, hati kami hanya untuk menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu. Kerajaan-Mu ya Tuhan tetap teguh sampai selamanya. Bait suci-Mu kokoh untuk selamanya. Ini adalah kuasa kekuatan tangan-Mu. Tuhan, kami hanya berfokus kepada-Mu sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Karena ada Engkau, ada keabadian. Kami punya kehidup yang kekal dalam penyertaan-Mu, dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Tidak ada satu permintaan lagi dalam hidup kami, hanya penyertaan kehadirat-Mu yang menyertai kami ya Tuhan. Tidak ada permohonan yang lain dari kami, hanya kehadirat-Mu tetap ada selamanya.
Saudara-saudari semua, 神今天提醒我们， kitab ini memberitahukan kepada kita, kita harus seperti Daud. Jangan seperti Salomo. 我哋要好似大衛咁樣存誠實正直嘅心， Kita harus seperti Daud, punya hati yang tulus dan benar, 一切嘅吩咐。 melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. 到所羅門， Kita melihat Salomo. 佢呢度去挑 Di sini 啲外邦人， dia memperistikan 挑选那些外邦 dan juga 人客人俾你使， menggunakan orang-orang Rodi, orang Israel, orang-orang Rodi, orang Amori, orang Had, orang Peres, orang Hewi, dan orang Yebus untuk menjadi orang-orang Rodi. 呢度有幾多人？ Di sini ada berapa orang? 我哋睇翻前邊第5章 Kita kembali melihat di pasal kelima, 3節。 di ayat 所羅門王從以色列人中挑取服苦的人共有3萬， 13 di situ. 从以色列中挑举服苦的人共有3 Raja Salomo mengerahkan orang Rodi di antara seluruh Israel, maka orang Rodi itu ada 30.000 orang. 1万人上黎巴嫩去。 Ini ada yang menyuruh mereka ke gunung Lebanon, 10.000 orang berbulan berganti-ganti selama sebulan. Di ayat 15 bahkan di situ dikatakan Salomo mempunyai 70.000 kuli dan 80.000 tukang pahat di pegunungan. Di itu paling sedikitnya ada 30.000 orang. 还有另外15万 Masih lagi 15.000 orang yang menjadi tenaga Rodi, orang-orang Rodi, kuli-kuli. Dan juga kita melihat sangat kelakuan Salomo terhadap Hiram. 那我们看他 Ki- 服苦的人是怎么样， Bagaimana dia melihat akhirnya 已经过去了。 kelakuannya terhadap Hiram, 那我们今天 yang 或者你在线 ti- 上，或者 yang memperlakukan orang yang telah berbuat baik dengan tidak 我们怎么 baik, 我们的工人， dan yang melakukan orang yang telah berbuat baik kepada kita, tapi kita melakukan dengan tidak baik. Seperti kita ini memberitahukan kepada kita memperlakukan pada pembantu kita yang di rumah. 迦南7族全部滅絕。神吩咐所羅門要把迦南 Salomo 滅 menyu- 絕。 Tuhan menyuruh Salomo untuk menumpaskan 7 今天怎么看 su- 这节圣经？ orang di Kanaan. 喺你屋企嘅人， 在你家 Kita hari ini memberitahukan kepada kita di rumahmu, di tempat perjanjian Tuhan, seluruhnya adalah milik Tuhan. Jangan menyembah berhala. Jadi di sini saya bersama memberi saudara-saudari semua di rumahmu, 你家里你的工人， pembantumu, 你都要帶佢認識神， kamu harus membawa dia mengenal Tuhan. 將佢 lay off 啦。不是把他炒了， Bukan berarti kamu harus terminate dia. 用工咧係 Kalau pembantu rumah tanggamu 如果你 mesti menyembah Allah lain, 他的， 我哋要改變佢。 kita harus membuat dia bertobat, mengubah dia agar dia percaya Yesus dan diselamatkan, bahkan bersama untuk melayani Tuhan. Saya demikian terhadap pembantu saya di rumah. 並且我講明一定要翻611嘅。 Bahkan saya terus 一定要来611。 menetapkan harus 我係一個主任牧師， ikut gereja 611 karena saya sebagai pastor, jadi maka pembantu saya juga harus datang ke gerejaku. 愛自己嘅女一樣。 Terhadap pembantuku saya seperti anakku sama, membantu dia, menolong dia, mengajar dia. Saudara-saudari semua, saya juga memberi dorongan kalian juga berbuat demikian. Jangan merampas miliknya mereka. 政府嘅法例仲要好。 我们带他们要 Kita melayani terhadap mereka lebih daripada peraturan dari pemerintah. 要跟他们分享神的 Bahkan kita lebih lagi
membagikan akan kebenaran Tuhan. Tapi jangan berubah, jangan sampai kamu yang menjadi pembantu, dia menjadi tuan. Kamu jangan masak untuk pembantumu sehingga berubah martabat. Bukan berarti jangan salah. Tapi pembantu ada garisnya sendiri. Salomo tidak baik terhadap Hiram. Terhadap orang-orang Rodi juga tidak baik. Tetapi kita harus berubah. Mari kita bersama, kita berdoa, ikuti doa, kita bangkit bersama. Tuhan, hari ini adalah hari peniupan serunai. Kami di bait suci-Mu mengadakan perjanjian. Kami mau mengikuti segala ketetapan-Mu dan peraturan-Mu, mencontohi Daud dengan hati yang tulus dan benar mengikuti-Mu, berpegang pada perintah-Mu terhadap peraturan dan firman-Mu. Tuhan, kami mau dengan kasih terhadap pembantu rumah tangga kami, tidak menindas mereka, jangan memeras mereka, menekan mereka, agar kami membawa mereka untuk mengenal Engkau dan bersama menyembah Engkau. Karena kami seluruh rumah adalah melayani Engkau. Tuhan, kami tidak mau di rumah kami ada berhala, dan juga kami tidak mau mengikuti berhala-berhala lain. Tuhan, kami mau agar semua orang agar meninggalkan berhalanya untuk mengikuti Engkau seperti kami sama. Kami meninggalkan berhala untuk menyembah Engkau Allah yang Tritunggal. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Tuhan, berilah kehidupan kami agar bisa kami teruskan, dan juga kami menghadapi kelemahan kami, agar kami Tuhan terdahulu, kemudian manusia, selanjutnya bumi, agar kami terus mengikuti Engkau. Mari kita tadahan tangan. Roh Kudus, mohon Engkau memberkati kami, mengubah hati dan pikiran kami, lepaskan segala ketakutan kami, agar kami seluruhnya menjadi dengan hati yang tulus dan benar mengikuti Engkau. Kehadirat-Mu ada di antara kami ya Tuhan. Jangan pergi meninggalkan kami, jangan lenyap. Kemuliaan-Mu, terang kemuliaan-Mu terus menerangi kami, seperti matahari yang memenuhi kami semua. Tuhan, Engkau mengelilingi kami, memenuhi kami, memimpin 611 dari generasi kami sekarang, generasi kami berikutnya, dan generasi berikutnya lagi, sampai generasi keturunan yang beribu, sampai Engkau datang kembali. Tuhan, saat ini adalah awal yang baru. Kami dan diri kami, bait kami, tubuh kami, dan generasi keturunan kami serahkan di dalam kepadamu. Kami persembahkan kami sebagai persembahan-Mu yang hidup. Mohon kemuliaan-Mu terus menerus untuk menerangi kami. Tangan-Mu yang kuat menuntun kami, membimbing kami, melewati menang atas segala keadaan dunia ini, dan juga di antara kami di dalam segala sesuatunya, untuk memelihara alam semesta ini. Tuhan, kemuliaan-Mu memenuhi alam semesta ini. Mohon Engkau menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.